Lalu saya Afifah Mulia dengan NIM 078 akan menjelaskan tentang makalah profesi hakim. Yang akan saya jelaskan adalah kekuasaan kehakiman dan kedudukan hakim. Yang pertama adalah kekuasaan kehakiman. Hakim merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Kemudian mengenai pemahaman kekuasaan kehakiman, kita merujuk kepada pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian untuk mempertegas pengertian kekuasaan kehakiman menurut pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 di atas, maka pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang Dasar Nomor 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dalam kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kemudian diaturnya kekuasaan kehakiman dalam bab tersendiri dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditafsirkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang memiliki kedudukan mandiri atau otonom dan tidak ada keharusan baginya untuk diperintah maupun memerintah atau membantu atau mendampingi kekuasaan pemerintah lainnya yang sederajat dengan kekuasaan pemerintah lainnya. Kemudian yang kedua adalah kedudukan hakim. Ditinjau secara normatif menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan dalam pasal 1 butir 8 KUH Perdata dinyatakan bahwa hakim merupakan peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan. Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak berpihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Kemudian pada ketentuan pasal 11 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian juga memperkuat kedudukan hakim sebagai pejabat negara. Berbunyi, pejabat negara terdiri dari ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua dan hakim pada semua peradilan. Dapat dilihat bahwa hakim memiliki kedudukan yang penting dalam suatu sistem hukum. Begitu pula dengan sistem hukum di Indonesia, karena hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum atau rechtfinding yang mengarah pada penciptaan hukum baru atau creation of the new law. Fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan sebagai mengisi kekosongan hukum atau recht vacuum dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas dan tidak ada. Saya Nada Zilfi dengan NIM 1902046003 akan menjelaskan mengenai hakim dan kewajibannya. Hakim diartikan sebagai pelaksana undang-undang dan hukum di suatu negara. Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah salah satu elemen dari rumusan negara berdasarkan atas hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekuasaan kehakiman memberikan penegasan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, yang artinya adalah terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berkaitan dengan perannya, maka hakim sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, memiliki tugas dan wewenang dalam kapasitasnya menangani perkara sebagai berikut. Pertama, pasal 20 ayat 3 KUHP menentukan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan,
Pasal 31 ayat 1 KUHP menentukan memberikan penangguhan, penahanan dengan atau tanpa jaminan hutang atau jaminan orang. Berdasarkan syarat yang ditentukan pada pasal 154 ayat 6 KUHP menentukan menetapkan agar terdakwa dan yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama pada sidang berikutnya. Selanjutnya adalah tanggung jawab hakim. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan harus memenuhi pasal 23A junto pasal 81B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para hakim di seluruh Indonesia. Prinsip-prinsip dasar Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 aturan. Yang pertama adalah hakim harus berperilaku adil, kedua berperilaku jujur, ketiga berperilaku arif dan bijaksana, keempat bersifat mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, bersiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Selanjutnya, hakim juga wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya yang telah dibuat, menghormati asas-asas yang telah dibuat. Terus hakim wajib tidak memihak, hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak tengah berperkara. Itu maksudnya hakim dilarang memberikan kesan yang buruk kepada kedua pihak. Terus hakim dilarang untuk bersikap tidak sopan, mengeluarkan kata-kata atau perkataan yang tidak baik dan melakukan tindakan lain yang mendapat menimbulkan kesan memihak. Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab hakim. Yang pertama yaitu hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati azas praduga tak bersalah tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Yang ketiga, hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Yang keempat, hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan. Yang kelima, hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal, kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi, maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan, baik melalui perkataan maupun tindakan. Yang keenam, hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir yang kelima. 7. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan, atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak
atau kuasanya atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan. Yang kedelapan, hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beriktikat semata-mata untuk menghukum. Dan yang kesembilan, hakim dilarang menyuruh atau mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang berkaitan dengan perkara. Baiklah, itulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kode kehormatan hakim. Surat keputusan bersama yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim, yaitu terdiri dari 10 perilaku. Di antaranya yaitu 1. Berperilaku adil. Adil di sini bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya. 2. Berperilaku jujur. Jujur di sini bermakna dapat dan berani menyatakan sesuatu yang benar adalah benar dan yang salah adalah yang salah. 3. Berperilaku arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana di sini bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada masyarakat itu. 4. Bersikap mandiri. Bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun, dan bebas dari pengaruh siapapun. 5. Berintegritas tinggi. Di sini bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Yang nomor 6 yaitu bertanggung jawab. Di sini bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya. 7. Menjunjung tinggi harga diri, bahwa pada diri setiap manusia memelekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi setiap orang. Selanjutnya yaitu nomor 8, yaitu berdisiplin tinggi. Ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Nomor 9 yaitu berperilaku rendah hati. Yang dimaksud di sini yaitu kesadaran dan keterbatasan kemampuan diri. Yang terakhir yaitu nomor 10, bersikap profesional, yaitu suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan.